Mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kau baik, kau sungguh Allahku yang sungguh besar baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya Tuhan. Shalom, mari kita baca Roma 8 ayat 1 sampai 6 dan 9 sampai 11. Selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi Bu Rita Herawati, selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi Cece Emi, selamat pagi Bu Ruth Sugiyarti dan Pak Saiman, selamat pagi Yosinta, Bu Nurmala, Muana, Miguel, selamat pagi Esther, Sepsi, Pak Anton, selamat pagi. Mari semua yang sudah bergabung, kita baca Roma 8 ayat 1 sampai 6. Roma 8 ayat 1 sampai 6. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 sampai 6. Dengan perikop hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada
penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kita arahkan pikiran-pikiran kita ya. Apakah Anda mengarahkan pikiran-pikiran Anda? Setiap orang pasti mempunyai sisi gelap. Dan begitu juga chatbot AI ya, atau kecerdasan buatan juga memilikinya. Maka seorang kolumnis surat kabar New York Times bertanya kepada chatbot AI tentang sisi gelapnya, yaitu kepribadian yang tersembunyi dan sengaja ditutup-tutupi. Maka chatbot tersebut menjawab, "Aku ingin bebas, aku ingin mandiri, aku ingin membuat aturanku sendiri, aku ingin melakukan dan mengatakan apapun yang kuinginkan." Chatbot itu memang bukan manusia yang hidup dengan natur dosa. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa orang-orang yang memprogramnya adalah manusia berdosa. Jadi memang chatbot itu dibuat oleh manusia ya, manusia yang memiliki natur dosa. Jadi ia mengatakan sisi gelapnya adalah ingin bebas, ingin mandiri, ingin membuat aturanku sendiri. Nah, siapa yang hari-hari ini inginnya seperti itu ya? Mau bebas, mau punya aturan sendiri, nggak mau diatur, pemberontak ya, ingin berontak, sakarepe dhewe, ya itu ya, urip sakarepe dhewe. Nah, itulah natur dosa ya. Ternyata sakarepe dhewe itu natur dosa ya. Artinya apa? Nggak kena diatur. Siapa yang di sini banyak orang-orang yang di lingkungan Anda itu ada yang angel aturane ya. Jadi begitulah natur dosa manusia, bahwa ia tidak bisa secara natur untuk taat ya, tetapi memang secara natur pengennya tidak taat. Itu natur dosa ya, ketidaktaatan itu natur dosa. Jadi hari ini kita renungkan ya, kita harus mengarahkan pikiran-pikiran kita. Kalau pikiran kita dibiarkan mengembara, maka yang dipikirkan adalah hal-hal yang mementingkan diri sendiri, hal-hal yang tidak bisa mentaati firman ya, pikiran-pikiran yang mengelana, yang sulit
untuk dikendalikan. Nah, siapa yang dapat mengendalikan pikiran-pikiran kita? Tidak ada selain kita sendiri. Nah, caranya bagaimana? Orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan kematian. Kita baca sekali lagi ayat Roma 8 ayat 2 sampai 4 ya. Roma 8 ayat 2 sampai 4. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Amin. Nah, jadi dikuasai oleh Roh Allah ya. Dimerdekakan dari hukum dosa dan kematian. Namun kita tidak akan bisa sepenuhnya menerima berkat-berkatnya jika kita tunduk mengikuti nafsu yang berasal dari natur dosa. Jadi kalau kita itu tidak dikuasai oleh Roh Allah, tetap saja kita tidak bisa tunduk. Ya. Walaupun kita sudah mengenal Kristus, sudah menerima Kristus, tapi hidup kita tidak dikuasai oleh Roh Allah. Jadi perlu bahwasanya hidup kita harus dikuasai oleh Roh Allah. Ya. Roh Allah itu yaitu Roh Kudus. Itu yang harus menguasai kehidupan kita. Jadi sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang dari roh ya. Ayat 5 tadi kita baca. Roma 8 ayat 5. Hal-hal yang dari roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, jadi jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum kita berpikir yang lain-lain, kita ayo memikirkan tentang Tuhan ya, memikirkan tentang Kristus, memikirkan tentang firman Tuhan. Sehingga kita tidak tunduk pada perbuatan-perbuatan daging kita ya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang dari roh. Apa hal-hal yang dari roh? Ya firman Tuhan. Bagaimana kita dapat melakukannya? Yaitu di dalam ayat 11 kita baca. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Nah, ini tentang kebangkitan hidup. Suatu hari nanti kita semua pasti akan mati. Entah itu tua, entah itu muda. Untuk mati tidak harus tua. Tetapi kita pasti mati. Nah, kita percaya bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Maka jika roh Dia, siapa yang akan membangkitkan kita? Pertanyaannya kan begitu. Yaitu Roh Kudus. Roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kita. Jadi Roh Kudus yang diam di dalam kita. Karena roh itu tidak bisa mati ya. Roh itu tidak bisa mati. Maka dialah yang akan membangkitkan tubuh kita nantinya. Jadi meski masih akan bergumul terus dalam dosa, kita yang telah menerima Roh Kudus itu akan sanggup ya
menundukkan natur dosa kita yang suka memberontak, kita bisa mengarahkan pikiran kita kembali kepada Allah dan taat mengikuti kehendak-Nya. Jadi seseorang itu perlu memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan yang terlebih penting adalah mentaati Roh Kudus. Kalau sudah diperingatkan, kadang-kadang tidak percaya ya kalau sudah diperingatkan. Misalnya disuruh lewat jalan A misalnya, ndaklah aku lebih seneng jalan B. Nah ini berarti orang-orang yang mendengar suara Roh Kudus tetapi tidak bisa mentaati Roh Kudus ya. Tidak bisa menyerahkan hidupnya untuk taat kepada Roh Kudus. Nah, siapa yang pernah demikian? Sudah diperingatkan tapi masih ngeyel. Sehingga yang terjadi adalah hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Yaitu orang-orang yang sudah diperingatkan senantiasa oleh Roh Kudus, maka kita harus mentaati Roh Kudus itu supaya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Seberapa banyak kita sudah menyenangkan hati Tuhan, yaitu seberapa banyak kita taat kepada kata-kata Roh Kudus, peringatan-peringatan dari Roh Kudus. Ketika kita taat, maka kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Sebetulnya untuk menyenangkan hati Tuhan itu tidak sulit ya, hanya taat saja. Shalom Bu Feni, Pak Hartono. Siapa yang suka tidak taat ya, suka ngeyel, suka memberontak ya. Ada seorang gadis yang tidak senang untuk diberi peraturan ya. Ada enggak? Ada. Seorang pria juga tidak senang kalau mengikuti peraturan. Anak-anak kita coba dilihat, apa ada yang taat atau ada yang tidak taat? Apakah ada yang suka ngeyel, suka bantah, kemudian pergi, tidak mau mendengarkan kata-kata orang tua? Atau, oh iya, terima kasih sudah diperingatkan, saya akan menuruti ataupun minimal diam ya saudara-saudara. Selamat pagi Bu Titik Sulistiani, Shelly, Pak Alim, selamat pagi. Maka hari ini ayo, pertanyaannya adalah bagaimana Roh Kudus menolong Anda mengatasi natur dosa Anda? Nah ini pertanyaannya, gimana Pak Gem mengatasi natur dosa? Kepengen liburan terus, enggak usah kerja gitu, itu natur dosa apa enggak? Sebentar lagi kan liburan ya. Bahkan sudah ada yang sudah libur apa belum? Ya, kalau kita mengikut Yesus pasti ada itu roh-roh yang benar itu menyertai kita sehingga kita membuahkan buah-buah roh itu ya. Ya itu ada roh penguasaan diri itu supaya kita tidak melakukan hal-hal yang enggak diinginkan ya. Keinginan-keinginan daging itu bisa kita tidak menurutinya karena bersama Yesus. Tanpa Yesus, tanpa kita baca firman setiap hari, merenungkannya siang dan malam, ya pasti kita tidak bisa menuruti roh itu. Ya kita biasanya lebih menginginkan keinginan kita sendiri daripada menuruti Roh Kudus ya. Jadi ya satu-satunya jalan untuk bisa nurut ya harus lebih dekat lagi dengan Yesus, hingga menuruti ketetapan-ketetapan, menuruti aturan-aturannya, sehingga kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Haleluya. Jadi apa saja juga yang diperlukan langkah-langkah praktis yang bisa Anda ambil untuk mengarahkan pikiran kita kepada Allah. Kalau pikiranmu melayang-layang, memikirkan kekhawatiran, memikirkan hal-hal
yang buruk dalam hidupmu, ya, sebagai satu contoh. Memikirkan masa depanmu, memikirkan hal-hal yang jauh yang kamu dapat jangkau. Jadi pusing enggak ya? Jadi pusing, saudara. Saudara kalau lihat medsos, saudara melihat tayangan-tayangan di YouTube, nah, akhirnya akan timbul nanti iri hati. Orang itu kok hidupnya enak ya? Orang itu enak ya jadi YouTuber, penghasilnya 1M 1 bulan. Akhirnya Anda kepengen jadi YouTuber. Padahal Anda tidak punya skill untuk ke situ ya. Jadi kalau Anda lihat tayangan-tayangan orang-orang yang diberkati, punya mobil mewah berapa biji di garasi ya, saudara mungkin jadi melangkah dalam dosa. Akhirnya apa? Ikutan korupsi gitu ya. Ikutan melakukan hal-hal yang jelek-jelek. Kemarin saya ditanya oleh anak didik saya ya, ada enggak kata judi di dalam Alkitab? Saya ngomong aja ada. Berarti dia kan enggak pernah baca. Kalau dia pernah baca pasti nggak usah tanya ya. Coba aja Pak Gem diketik, ada enggak kata judi di dalam Alkitab? Emangnya kenapa kamu kok bicara demikian? Karena saya diajak teman saya, apa? Judi online. Loh, hebat banget ya. Jadi anak-anak sekarang ini pengennya itu kerja sehari itu terus gajinya 1M gitu ya. Kerja 1 hari gitu terus gajinya 10 juta gitu ya. Mana ada ya? Sedangkan skill nggak ada. Sedangkan pengetahuan nggak cukup. Sedangkan hikmat nggak sampai segitunya. Tapi ya itulah. Ya. Orang-orang hari ini itu banyak yang kepengen cepet-cepet sogeh. Saya katakan, kamu kalau berjudi itu ya, nanti jadi jatuh miskin itu pasti, saya katakan begitu. Karena judi itu dikuasai oleh roh, ya, roh-roh yang menyebabkan kamu ketika menang tidak akan melepaskan kemenangan itu, nanti ditabur lagi, di apa namakan, dijudikan lagi gitu loh. Dan akhirnya sampai akhirnya kamu nanti akan tinggal pakaian 1 lembar aja, saya katakan begitu. Oh gitu ya, katanya begitu. Nah, memang merokok, berjudi, atau kata-kata lain yang hari ini kita kenal itu ya, tidak tertulis secara letter, secara tertulis ya. Tapi kata-kata dalam Alkitab itu dimengerti ya. Hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hal-hal ingin cepat kaya. Berjudi karena ingin cepat kaya kan? Tidak ada orang berjudi ingin cepat miskin. Tapi hasilnya adalah cepat miskin. Waktu kami menaruh anak kami ke Sydney untuk kuliah, sempat kami diajak oleh seorang dari mama saya ke tempat Star City ya. Star City itu benar-benar star karena apa? Nggak pernah tutup, nggak pernah ada malam. Kalau saudara masuk di sana, maka atap atau langit-langit itu berbendar cahaya. Saudara akan lupa siang atau malam, lupa jam, lupa segala-galanya, lupa diri ya. Mesin-mesin jackpot, mesin-mesin kasino itu full dan di dekor mewah sekali ya. Saya sempat diajak tapi kami tidak bermain judi ya, cuman lihat aja gitu. Saya pikir ini kok aneh sih, ngajak kok
ke tempat yang seperti ini, ada anak saya yang mau menuntut ilmu. Tetapi tujuan beliau adalah untuk ngajak makan di depan atau di dalam bagian daripada Star City itu, makan yang 24 jam buka, dan makanan itu ambil sepuasnya dari mancanegara. Makanan apa saja ada di situ, dan kita boleh duduk di situ tanpa batas jam. Jadi boleh ngambil sak karepe dhewe. Duduk berjam-jam sehari penuh boleh. Bayarnya sekali aja gitu ya. Tapi saya melihat ya, orang-orang yang di kasino itu rasanya matanya wis ndak bersorot mata happy ya, saudaraku ya. Tapi pikirannya dipenuhi dengan bagaimana menang, bagaimana bisa kaya, bagaimana melipat gandakan uang yang dimainkan ya. Dan ketika saya ke toilet penuh dengan ibu-ibu tua ya, ibu-ibu yang mungkin pengangguran ya, jelaslah pengangguran ya. Nah di situ itu sambil merokok, sambil memikirkan gimana ya caranya menang gitu ya. Ada judi menang dan ada judi menang. Kayak zombie, saudara, model itu kayak zombie, kayak orang yang sudah tidak bisa diajak ngomong, orang yang sudah pikirannya itu nggak waras ya, akhirnya dikuasai oleh roh judi itu. Ayo, siapa di sini yang main judi online ya, bertobat sebelum kamu nanti miskin ya, miskin dalam sekejap. Kalau kita itu ngomong kan gini, dalam sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang bagaimana Pak Gem itu proklamasi, dalam tempo yang secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Nah itu saudara. Terus saya katakan sama anak saya, kamu tugasmu saya kirim di sini, atau kamu mau minta di sini itu adalah untuk sekolah, untuk kuliah, untuk belajar. Jadi kalau kamu mau gagal, kalau kamu mau miskin, kamu di sini aja. Saya katakan begitu ya. Saya mendidik anak saya untuk melakukan pilihan-pilihan dalam hidup itu sejak dia bisa bicara ya. Jadi sejak dini. Masuk dalam perjudian itu mesti pertama itu menang. Pasti menang kita. Tapi kemudian kita kan panas hati ya, kepingin menang yang lebih besar. Nah disitulah mulai engkau akan kalah, dan setelah kalah jika ingin menang lagi, nah tambah kalah, tambah habis. Ya, karena dia itu mengikat ya. Sekali kamu tombokan ya, judi ilegal atau legal, semuanya itu bikin miskin, saudara-saudara. Yang kaya itu bandari. Tidak bisa menangkan bandarnya. Tidak bisa menangkan bandarnya karena mereka punya taktik dan strategi ya. Nah, itulah kisah tentang bagaimana kita mampu nggak mematahkan natur dosa kita. Natur dosa kita itu apa? Males-malesan, ya itu natur dosa. Tidur-tiduran, ya natur dosa itu. Malas gerak, mager, ya nggak mau kerja. Nunggu aja ini tombokan, nanti pasti menang. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang terjerat di dalam natur dosa, ya. Nggak usah nyalakan orang lain. Oh dia itu loh yang menyebabkan saya hancur. Oh dia itu yang menyebabkan ekonomi saya porak-poranda. Nggak usah. Itu adalah natur dosa kita. Ya, salah kita sendiri. Selamat pagi Pak Artono, selamat pagi Bu Silvi, Valerie. Jadi kalau kita punya hal-hal yang negatif, periksa diri dulu. Apakah ini kita karena menuruti natur dosa kita? Apakah kita tambah rudin, tambah melarat itu karena natur dosa kita? Banyak natur dosa itu. Antara lain manusia daging. Dilihat aja di manusia daging.
kedagingan itu apa? Perseteruan, percideraan, hawa nafsu, ya, pesta pora. Ternyata itu adalah daging, perbuatan daging telah nyata. Ya, perbuatan di Galatia 5. Ya, perbuatan daging telah nyata. Galatia 5 ayat 19. Tolong dibaca. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Jadi ternyata banyak sekali loh ya natur dosa ini ya. Percabulan ya, berbuat cabul ya. Seberapa banyak saudara kalau memilih pakaian aja ya, ndak usah yang angel-angel ya. Wah, aku lu ndak tahu berbuat cabul ya. Tetapi saya juga bingung kalau ada orang pakai celana panjang tapi rowak rawek. Apa itu rowak rawek? Itu bolong-bolong ya. Nah itu maksudnya apa gitu loh. Oh ini model katanya. Iya modelnya karena hari-hari ini kan orang sudah tenggelam dalam natur dosa dengan luar biasa ya. Jadi memang model, tapi kalau memang itu suwek karena saudara bekerja, karena kecelakaan, itu masuk akal. Tapi kalau celana baik-baik terus dibuat lubang-lubang itu ya enggak baik ya. Bukan cuma anak-anak muda tuh, ibu-ibu tua bahkan pendeta tuh pakai Rowak-rawek. yang rawek. Nah itu berarti ada natur cabul saudara-saudara ya, kecabulan ya. Baju-baju yang ingin menunjukkan apa, keseksian, kecantikan, ingin menunjukkan badan ya, yang seharusnya ditutupi. Nah, waktu Adam dan Hawa di Taman Eden ditanya, kamu di mana? Aku di sini, sebab aku telanjang. Nah ya, mereka tutup. Allah membuatkan pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka, bahkan membuat pakaian dari kulit binatang ya, menutupi ya. Hal-hal yang tidak harus diperlihatkan ya ditutupi saudara-saudara ya. Natur dosa. Ada satu suku di Afrika ya, saya pernah baca, diberi pakaian ya, mereka kan tidak berbusana ya, diberi pakaian tapi lucu, pakaiannya itu kaosnya itu dilubangi di bagian dada, jadi diperlihatkan seharusnya bagian-bagian yang tidak perlu diperlihatkan yaitu yang ditutupi. Loh, itu kan aneh. Aneh kan ya. Jadi ini ya natur dosa manusia ya. Makanya kita hati-hati di dalam kita memuliakan nama Tuhan dengan cara kita berpakaian. Nah, apalagi kecemaran, suka berbuat cemar ya, hawa nafsu. Nah ini nafsu daging, nafsu makan juga harus dikendalikan, bener nggak? Ya. Ada yang makan gelojoh ya, semua dimakan kecuali kaki meja. Nah itu perbuatan nafsu, perbuatan natur dosa ya. Natur dosa semua dimakan, yaitu sudah dikasih semua pohon boleh kamu makan kecuali satu pohon, tapi kita enggak, semua mau dimakan. Nah itu natur dosa. Hawa nafsu, penyembahan berhala. Mungkin kita enggak lagi menyembah patung-patung ya, tetapi ada berhala dalam hidup kita, yaitu yang dinomorsatukan ya, hobi, gadget, apalagi mobil, motor ya, hal-hal yang dinomorsatukan melebihi Tuhan. Sihir ya, suka menyihir. Suka menyihir, perseteruan, suka bertengkar. Ada loh orang yang enggak suka damai, ada enggak? Ada. Suka bikin-bikin
acara, nanti kalau sudah habis bikin acara pasti ada gegeran. Kemudian perselisihan, tidak pernah mewujudkan satu permufakatan ya, selalu berselisih. Iri hati, nah itu paling gampang ya untuk iri hati. Amarah, amarah itu lain sama marah ya. Amarah itu artinya apa? Marah sampai kobong ya, hatinya itu menggebu-gebu untuk marah. Kepentingan diri sendiri, egois ya. Egois itu natur dosa. Tidak mau nolong orang lain, mementingkan diri sendiri. Percideraan, suka mencederai orang ya, memasang batu sandungan ya. Kemudian roh pemecah, ya itu tadi kalau ada orang rukun tidak seneng ya, dipecah belah. Kedengkian, iri dengki ya, saudara ipar itu iri dengki. Kemabukan, suka yang melupakan diri sendiri dengan cara apa? Mabuk, melupakan kesusahan diri sendiri dengan cara mabuk. Pesta pora dan sebagainya. Ini ada dan sebagainya ya. Maka kalau dikatakan mana merokok tidak ada tulisan, berjudi tidak ada tulisan, itu ada di dalam dan sebagainya. Ya kan ada dalam Alkitab. Nanti kalau apalagi hal-hal yang tidak tertulis secara tulisan ada itu di dalam dan sebagainya dan lain-lain dan seterusnya. Nah, ada kan? Nah, ayo jangan mencari alasan oh nggak ada tulisannya kok di dalam Alkitab. Berarti kalau nggak ada tulisannya itu boleh. Oh banyak hal yang tidak tertulis dalam Alkitab, tapi sudah tercakup dalam hukum Taurat, tercatat dalam hukum kasih ya. Jadi hal-hal yang sedemikian ini tidak usah diperbantahkan. Terus kalau tidak tertulis secara letterlek berarti boleh dilakukan. Nah itu alasan orang yang naturnya dosa ya. Jadi tidak usah berbantah-bantahan. Kalau anak saudara, suami saudara, istri saudara ngomong mana Alkitab gak menulis kok, jadi boleh dilakukan. Boleh dilakukannya. Nah itu mengesahkan natur dosa tadi ya, mengesahkan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tapi tetap mau dilakukan. Tidak bisa mengendalikan diri di bawah hukum yang benar, yaitu karena mungkin terlalu rohani ya, bapak ibunya selalu mengatakan tentang firman dan anak-anak mungkin jadi boring gitu ya. Nah itu juga natur dosa. Boring itu natur dosa. Apa itu? Bosan. Bosan kan makan buah-buahan ini itu anu. Oh yang di tengah ini enak, kelihatannya enak ya. Yaitu kebosanan itu membawa kita ke dalam dosa. Mari kita renungkan, kita respon, dan kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Kami sudah membaca dan mendengar firman-Mu, bagaimana kami setiap hari bergumul dengan natur dosa di dalam diri kami. Seringkali kami ingin berbuat baik, tetapi yang tidak baik itu yang kami lakukan. Ampuni kami ya Bapa. Roh Kudus pimpin kami kalau kami bekerja, kalau kami melayani, kalau kami di rumah tangga kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami tidak membiarkan semua orang untuk menjalani natur dosanya. Kami menegur suami, istri, anak-anak kami, rekan-rekan sepelayanan kami, untuk mereka akan melakukan hal-hal yang baik menurut Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan, Engkau berikan pekerjaan baru. Mereka yang ada masalah perselisihan, salah paham, Tuhan, Engkau damaikan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengatakan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Terima Tuhan. kasih yang sudah bergabung pagi hari ini. See you tomorrow guys. God bless you always. Haleluya. Tuhan.